Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya satu server bisa jalanin banyak aplikasi, tapi tetap kelihatan rapi dari luar? Kayak misalnya kalian punya nih beberapa API, front end, kemudian back end, dan semua mau diakses pakai domain yang sendiri-sendiri. Tapi servernya ya itu-itu aja. Nah, solusinya gampang banget. Kita bisa pakai Nginx Reverse Proxy. Pakai fitur yang namanya Proxy Pass. Jadi sederhananya Nginx itu kayak satpam yang lagi jaga pintu utama. Jadi sebenarnya Nginx itu kayak satpam yang lagi jagain pintu utama. Kalau ada tamu datang bilang mau ke service user atau ke service front end. Jadi sebenarnya Nginx itu kayak satpam yang lagi jagain pintu utama. Kalau ada tamu datang bilang mau ke API user, si Nginx ini langsung arahin ke service yang benar atau yang dituju, yaitu ke service user. Kita tinggal bilang, Nginx kalau ada yang ke API user, arahkan ke localhost 3001 dan seterusnya. Di contoh ini, aku punya 3 service sederhana, yaitu user service, kemudian ada payment service, dan juga ada Next.js atau React.js sebagai front end-nya. Nantinya ketiga service ini akan kita simulasikan dengan Express.js ya, yang masing-masing service nanti akan punya portnya masing-masing. Contohnya untuk user service kita akan simulasikan dengan port 3001. Untuk Java Spring Boot atau payment service nanti akan kita simulasikan juga dengan Express.js yang akan berjalan di port 8080, dan juga untuk front end nanti akan kita simulasikan juga dengan Express.js di localhost port 3000. Sekarang kita akan bikin konfigurasi Nginx-nya. Simple kok. Kalian tinggal kasih tahu Nginx mau forward kemana berdasarkan domain. Kalau misal kita lihat di sampel configuration dari Nginx ini ada 3 server block ya. Yang pertama ada API user.yancom.my.id. Kebetulan ini pakai domain yang seadanya aja. Yang selanjutnya ada API payment atau API-payment.yancom.my.id. Ini akan diarahkan ke service payment. Dan yang terakhir ada yancom.my.id, ini akan diarahkan ke front end ya, atau ke localhost port 3000. Nah, ini gampang banget ya sebenarnya. Server name ini itu domain atau subdomain yang mau kita handle. Sedangkan proxy pass ini mau kemana kita lempar requestnya. Terus biar lebih proper kita set header supaya Nginx tetap ngirim info siapa yang akses. Nah, sekarang kita coba ya untuk buat konfigurasinya dan juga simulasinya. Di sini aku udah sediakan beberapa sampel konfigurasi dan juga service sederhana untuk mempermudah kita melakukan simulasi. Untuk simulasi kali ini aku mau pakai VPS yang sudah aku punya ya, jadi agar lebih mudah. Yang pertama, kita perlu tahu dulu IP dari VPS yang kita punya dengan cara curl ident.me. Setelah itu kita akan mendapatkan IP publik kita. Nah, coba kita buka di sini port 80 ya. Nah, di sini belum muncul apapun. Kita akan melakukan instalasi Nginx. Nah, setelah terinstall, kita coba buat konfigurasinya. Caranya gampang banget. Untuk konfigurasi Nginx, kita bisa lakukan dengan membuat file di kita pakai nano ya, nano var di etc nginx sites available, kemudian nama filenya terserah kalian saja, tapi agar lebih mudah kita kasih nama sesuai domainnya ya,
Misalnya yancom.my.id .configuration atau .conf ya. Nah, kemudian kita pastekan sampel eh, konfigurasi yang sudah kita punya. Ini sesuai ya dengan skema yang kita buat tadi. Untuk user service ada di 3001, kemudian payment ada di 8080, dan untuk front end-nya kita jalankan di port 3000. Kita copy semua aja ya di sini. Oke, kalau sudah jalan, kita harus mengaktifkan konfigurasi Nginx ini dengan cara melakukan link ya, ln-s, kemudian konfigurasi yang sudah kita buat tadi seperti di atas. Nah, ini kita linkkan ke etc nginx sites enabled dot, namanya sama, kita samakan saja yancom.my.id.configuration. Setelah itu kita bisa memeriksa settingan dari Nginx yang kita buat tadi apakah ada masalah atau tidak dengan cara nginx-t. Nah, jika tertulis syntax is okay dan juga test is successful, artinya konfigurasi kita sudah oke ya. Kita tinggal restart aja dengan cara systemctl restart nginx. Oke, konfigurasi sudah. Sekarang saatnya kita membuat simulasi dari 3 service tadi ya. Aku akan buat folder dengan nama services. Nah, kita masuk ke dalam folder yang tadi. Setelah itu kita inisialisasi npm di dalam folder service ini ya, dengan cara npm init. Kemudian package name services kita biarkan saja, kita skip. Setelah itu kita install untuk dependensi Express.js ya, Express. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita membuat service yang pertama dengan nama user-service.js. Oh ya, pakai nano. Setelah itu kita copy sampel yang kita punya. Di sini hello world from user service kita jalankan di port 3001 ya, sesuai dengan skema tadi. Kita simpan. Kemudian kita bikin satu lagi dengan nama paymentservice.js. Kita pastekan. Kemudian kita rubah di sini ya menjadi payment service. Dan untuk portnya payment service tadi kita jalankan di port 8080. Oke. Kemudian satu lagi frontend.js kita pastekan juga di sini. Kita munculkan hello world saja di sini. Hello world. Oke, seperti ini. Kemudian untuk portnya kita atur ke 3000. Oke. Kita cek lagi. Kita sudah punya 3 file ya untuk untuk mensimulasikan service yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita akan jalankan ketiganya menggunakan PM2 atau PM2. Start, user service, kemudian payment service, dan juga front end. Oke, ketiganya sudah ready ya. Kita coba cek lagi dengan PM2 list. Oke, masih online. Sepertinya aman ya. Nah, setelah itu kita buka lagi kemudian kita buka lagi untuk URL yang kita punya tadi. Nah, ini adalah port 8080 atau payment service. Kemudian port 3001 user service. Oke, sudah ready juga. Kemudian port 3000 ini juga sudah ready. Kemudian port 80 ya untuk Nginx. Nah, ini sudah ready juga.
Sekarang harusnya saat kita nanti daftarkan subdomain ke DNS server kita, harusnya sudah mengarah ke servis yang dituju ya. Tadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi di Nginx-nya dan juga kita sudah membuat 3 servis untuk mensimulasikan request-nya. Setelah itu kita sudah mendapatkan 3 record baru ya, yang sesuai dengan skema yang sudah kita atur tadi, yang sudah kita tentukan. Next, kita akan coba ya untuk akses yancom.my.id ini kira-kira apakah sudah menuju ke halaman front end atau hello world ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hello world. Nah, di sini artinya sudah berhasil ya untuk meneruskan request dari yancom.my.id ke port 3000 hello world. Kemudian kita coba untuk API payment.yancom.my.id. Nah, di sini juga sudah oke ya untuk payment service. Kemudian ada lagi API user.yancom.my.id. Nah, ini juga sudah oke ya untuk hello world from user service. Artinya ketika service tersebut sudah berhasil di proxy pass atau di reverse proxy dibantu oleh Nginx proxy pass seperti itu. Gimana teman-teman? Mudah banget kan? Dengan Nginx reverse proxy, server kita jadi lebih rapi. Domainnya keren dan gampang dikembangkan. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.